Saya ngelihat satu tempat kafe ini. Oh, ini kafenya? Iya, dari depan. Kafe. Dari depan aja saya udah ngelihat, wah ini menarik ini. Gini deh, foto esai ini apakah kita perlu untuk mengubah visualnya terlalu menjadi lebih mencapaikan cerita atau sebenarnya nggak boleh diedit-edit banget supaya realistis gitu? Mungkin pemahamannya berbeda gitu ya. Jadi contohnya nih Bang, tujuan dari foto esai itu buat apa sih? Misal menginspirasi kah, menggugah kah, atau menghibur gitu? Tujuannya banyak ya. Tergantung dari fotografernya. Yang jelas dia ingin menyampaikan gagasan dia, menyampaikan cerita dia gitu. Okay. Ya, kadang-kadang foto itu tidak bisa disampaikan, cerita foto itu tidak bisa disampaikan hanya dengan satu foto. Gitu. Ruang Kreasi Komunikasi. Halo Sobat Kreasi, kembali lagi di RKK Ruang Kreasi Komunikasi. Oke, RKK kali ini kita akan ngobrol bareng Bang Rashid Ridha yang siap mengupas dunia fotografi. Halo Bang Ridha, apa kabarnya nih? Baik, baik. Oke, Ya. manggilnya apa nih? Biasanya Bang Acit. Bang lah, Acit teman-teman. aja ya. Iya. Oke, sebelum itu aku mau kenalan lebih dalam nih sama Bang Acit. Iya. Di sini ada CV-nya. Ya. Nama panjang Bang Acit, Rashid Ridha. Rashid Ridha, Oke, ya. profesional fotografer dalam latar belakang pendidikan teknik arsitektur nih. Iya. Tuh, menekuni hobi sejak tahun 1992. Tuh, Ya. kalian pada lahir ya? Nah, berkuliah di Bandung. Iya. Beliau penguji asesor lembaga sertifikasi profesi fotografi Indonesia. Oh, jadi redaktur juga nih di majalah Fotografi Pantal. Iya. Oke, Bang. Mungkin kita langsung aja nih. Karena aku udah penasaran juga. Mungkin kita mulai dari pertanyaan yang paling dasar dulu, Bang. Kan Bang Acit nih terkenal sebagai fotografer. Iya. Nah, yang ingin aku tanyakan di sini, foto esai itu apa sih, Bang? Foto esai atau foto story itu kita menampilkan foto itu lebih dari satu foto. Ya biasanya kan foto itu ditampilkan dengan satu single foto, ini multiple gitu. Multiple foto gitu. Biasanya itu punya satu topik yang disampaikan gitu. Iya. Kalau gitu, contohnya nih Bang, tujuan dari foto esai itu buat apa sih? Misal menginspirasi kah, menggugah kah, atau menghibur gitu? Tujuannya banyak ya. Tergantung dari fotografernya. Yang jelas dia ingin menyampaikan gagasan dia, menyampaikan cerita dia gitu. Oke. Ya, kadang-kadang foto itu tidak bisa disampaikan, cerita foto itu tidak bisa disampaikan hanya dengan satu foto. Gitu. Oke. Gitu. Oke, jadi perlu banyak yang tadi ya Bang? Iya. Untuk menyampaikan foto esai. Nih, aku ada penasaran nih. Kan fotografer tuh kan bisa dibilang kayak pencerita, bisa dibilang kayak pencerita. Betul. Nah, jadi kalau sebuah foto cerita itu diambil dari seorang fotografer, apakah itu cerita yang ditangkap oleh fotografer atau itu malah jadi buatan cerita dibuat oleh fotografernya? Gini, yang harus dipahami, fotografi itu tidak menghadirkan kebenaran. Fotografi itu menghadirkan sudut pandang fotografernya. Yang harus dipahami gitu. Apapun itu, ya. Belum tentu sama dengan orang yang melihat gitu. Atau orang yang punya pandangan lain ya lain lagi gitu kan. Ya sama aja kayak di sosmed ada yang setuju, ada yang tidak setuju gitu. Ya walaupun gimana pun datanya ya tetap ada aja ada yang nggak setuju. Kayak gitu. Jadi fotografi itu foto cerita ya lebih kepada sudut pandang fotografernya gitu. Oke. Aku ada penasaran nih. Kan kita sebagai fotografer mungkin mau aja nih
menyampaikan makna dari foto kita. Ya. Apakah itu tugas kita sebagai fotografer membungkus itu jadi bisa dipahami atau biarkan orang aja berpersepsi? Persepsi pasti ada, ya. Kemudian tujuan kita adalah menyampaikan maksud dari foto itu, gitu loh. Waktu foto itu dibuat ada tujuannya. Oke. Nah, kalau orang itu punya persepsi berbeda setelah melihat foto itu, ya kita nggak bisa ngatur, ya. Hak mereka. Hak mereka, gitu. Ini kita kan udah masuk ke dunia digital kan Bang? Iya. Mungkin udah lama juga dunia digital ini dan terus berkembang. Nah, mungkin nih Abang tahu juga mungkin kita lagi di masa-masanya AI nih. Kemarin ada Google VO3 yang bisa video itu. Nah, gimana sih menurut Abang foto essay itu sebagai suatu bidang atau suatu bentuk foto yang mengandalkan realitas dan keaslian momen. Nah, dan apa pengaruh AI tadi ke dalam penyampaian itu? Ini agak panjang nih jawabannya. Yang pertama, realitas foto. Momen yang bagaimana yang bisa dinilai bahwa itu adalah realitas. Ya kan? Belum tentu itu realitas, tapi apakah itu juga bisa disebut kayak foto setting gitu? Ya, kita foto setting kita banyak melihat gitu. Iya, betul. Ya. Di studio gitu. Iya, kalau saya bilang sih hyperrealitas itu gitu. Kalau ada orang yang melihat itu nggak tahu, mungkin dia percaya gitu. Oke. Ya kan? Nggak semua orang bisa paham, nggak semua orang bisa ngerti gitu. Ya. Kemudian apakah AI itu masalah? Kalau buat saya enggak gitu. Enggak ya, Bang? Sama gini, zaman dulu mesin ketik itu menggantikan orang-orang yang belajar, orang-orang yang menulis. Ya. Apakah penulis itu tergantikan oleh mesin ketik? Nggak juga. Gitu. Dulu fotografi itu sangat sulit diakses oleh orang, kemudian tidak semua orang bisa motret, apalagi dengan setting manual, harus paham fotografi, ngefokus aja belum tentu bisa gitu. Ya kan, apalagi ngatur exposure dan teknis-teknis fotografi lainnya gitu. Sekarang dengan auto semua orang bisa motret. Tapi apakah fotografer itu tergantikan? Enggak juga gitu. Ya kan? Kemudian sekarang editing film atau video itu sangat mudah sekali. Itu sejak tahun berapa ya? Di bawah tahun 2000 berapa gitu, saya lupa, 2000-an, awal-awal 2000-an yang editing video itu bisa ada di komputer, gitu kan, membuat editing itu bisa dilakukan di rumah masing-masing gitu. Mudah diakses. Iya, apakah itu menggantikan editor? Enggak juga gitu. Ya, saya sih yakin AI itu cuman mempermudah kerja kita. Seharusnya ya ini yang perlu kita sikapi. Secanggih-canggihnya alat yang kita pakai, apakah kreativitas kita malah naik gitu. Ya kan? Harusnya kan gitu kan. Alatnya makin canggih, ya kreativitasnya harusnya makin tinggi gitu. Kok foto-fotonya gitu-gitu aja gitu. Nah, itu ya yang perlu kita kritisi gitu. Betul. Seharusnya semakin berkembangnya tools, mungkin bisa dibilang harusnya kita lebih kreatif juga ya, Bang, mengikuti perkembangan. Iya. Oke, berarti sebagai fotografer itu harus membangun skill ya, Bang, untuk tidak ketinggalan dari perkembangan AI tadi. Iya. Di sertifikasi fotografi salah satunya adalah
si fotografer yang berprofesi sebagai fotografer itu harus mengupdate ilmunya, harus mengikuti perkembangan zaman. Jangan sekali ikut. Cuma di situ-situ aja. Itu banyak yang terjadi yang seumuran saya ya rata-rata gitu. Fotografer yang seumuran saya rata-rata tenggelam ya karena apa ya, sudah di zona nyaman, udahlah segini aja cukup katanya. Ternyata ketinggalan gitu. Oke. Caranya aja ya Bang, mungkin caranya yang perlu diperbarui. Iya, hati-hati ketertinggalan itu susah kita ngejarnya gitu. Susah ngejarnya. Iya. Karena berkembang terus. Terus. Iya. Nah, cuman mungkin kembali lagi lah ke yang tadi. Kita sebagai fotografer kan bertugas untuk menyampaikan makna lah dari foto yang kita bangun. Iya. Nah, mungkin dari Bang Acit sendiri gimana tuh caranya buat persepsi penonton tuh atau persepsi permisa tuh bisa dapat lah gitu, nangkep. Yang pertama itu kita harus tahu dulu tujuan membuat foto itu. Apa yang mau kita sampaikan dengan sudut pandang yang mana gitu. Ya karena banyak sekali sudut pandangnya. Satu kejadian itu bisa dilihat dari banyak sudut pandang. Ya. Kemudian kita mau publish di mana? Jadi saya biasanya kalau di pameran, di majalah atau di sosmed, ya, atau di buku foto, itu punya audiens yang berbeda. Kita harus menyampaikan sesuai dengan publish kita, tempat kita publish, supaya cerita kita tuh relevan dengan orang gitu. Nggak bisa saya cerita seni yang bener-bener seni yang ngejelimet itu bukan di pameran gitu, bukan di pameran foto seni gitu, tapi di sosmed yang ngelihatnya bingung, ini apa sih gitu. Ngerti aja enggak gitu. Ya kan? Nah itu yang kita harus tentukan kita mau publish di mana. Kalau kita sekedar mau cerita di sosmed itu nggak ada salahnya, tapi kita mau menyampaikan gagasan kita, nah seperti itu gitu. Oke, berarti tergantung mediumnya ya Bang? Iya. Medium dan tujuan. Oke. Bicara soal foto esai lagi nih, yang biasanya ngangkat persoalan sosial ya Bang? Macam-macam. Oke. Nah menurut Pian sejauh mana sih foto esai ini bisa membangkitkan kesadaran yang melihat gitu, nah mungkin dari persepsi yang dibangun fotografer tadi sejauh mana sih bisa membangkitkan? Banyak ya. Ini salah satu contohnya. Foto ini saya buat karena saya rumahnya dekat sini. Oh ini foto Bang Acit nih? Oke. Jadi sering lewat, sering ngeliat, tuh kan. Suatu saat saya nyetrit, kemudian mampir, ngobrol, kenalan. Saya mau cerita bahwa Sidin ini, Kai Ruslan, sudah meninggal pada saat COVID kemarin. Jadi meninggal karena kalau bisa apa-apa diam aja di rumah, akhirnya ya drop Sidin gitu. Saya mau cerita bahwa zaman terus berubah, ya. Kejayaan dia itu ya 3 kenangan gitu. Ya, zaman terus berubah, terus maju gitu. Kalau kita nggak ikut ya akan tertinggal gitu. Ya, saya mau menceritakan itu gitu. Nah pada saat ini saya publish, pertama saya publish itu saya lupa tahun berapa ya, 2015 atau 2014 gitu. Ini nih ada dua reaksi dari teman-teman yang ngelihat itu. Yang pertama ya ada yang iya ya ini baru tersadar gitu bahwa zaman berubah gitu. Kemudian yang kedua ada teman-teman fotografer di Indonesia itu pada ribut di forum itu ribut. Oh iya ya, kita baru sadar bahwa di kota kita masing-masing masih ada nggak kayak gini. Ternyata dari hasil survei kami kecil-kecilan gitu, kemungkinan Sidin ini yang terakhir yang mempraktekkan
foto yang ini ya, kamera. cetak foto, pas foto pakai lampu petromak ini. Wow. Ya, jadi ini kemungkinan yang terakhir yang aktif. Oke. Gitu. Berarti ini salah satu yang paling berkesan nih bagi abang? Atau ada lagi foto-foto yang Banyak. Kayaknya banyak. Kayak yang Capital Cafe. Gimana ya? Saya waktu ke Malaysia jalan-jalan di Jalan Ebuh Tun Abdul Razak itu. Ebuh Tun Razak itu saya ngelihat satu tempat kafe ini. Oh, ini kafenya? Iya, dari depan. Capital. Dari depan aja saya udah ngelihat, wah ini menarik ini. Di depannya tulisan Cina, namanya Capital Cafe. Kemudian saya lihat di sekitarnya itu bangunan-bangunan modern. Jadi Jalan Tun Razak itu sangat apa ya, sangat historical lah. Sangat terkenal di Malaysia ini. Ini di pusat kota KL ya, dekat dengan distrik Masjid Jami, Masjid India itu. Di depannya saya ngelihat ada tiga titik yang ini. Di depannya ada 3 titik. Di depannya itu seperti ini. Lihat wajahnya itu wajah apa ya, India gitu ya. Kemudian di sebelah kirinya itu makanan Minang, Padang. Di sebelahnya lagi, di samping sebelah kanan ini Apa itu? makanan Chinese food. Oh, Chinese food. Jadi satu tempat itu ada Chinese food gitu kan. Saya baru ingat gitu, ada iklan Truly Asia, Malaysia Truly Asia. Jadi itu menggambarkan bahwa keragaman bangsa di Malaysia. Melayu, ya ini wakilnya. Kemudian India ini, kemudian Cina. Jadi ada 3 itu. Itu yang mau saya ceritakan. Lebih menarik lagi setelah saya ngobrol sama ownernya, ini generasi kedua ownernya. Oke. Ternyata itu berdiri tahun 1956. Wah. Pada sebelum Malaysia merdeka malah. Iya. Ya, beberapa tahun sebelum Malaysia merdeka. Nah, ini yang menarik, menu awalnya seperti ini nih. Tulisan Arab Melayu. Oh, iya. Iya, Arab Melayu. Mie goreng. Ya. Mulai dibaca. Ya. Dan kemudian yang datang ini juga benar-benar Malaysia gitu. Ya kan? Orang asli. Ada macam-macam. Macam-macam juga. Ini nih bayangin, ini yang datang ini. Yang itu orang timur ya? Iya, ini ada India, ada Melayu, ada Cina yang datang ini orang Cina. Gitu. Ini cucunya, jadi ini generasi ketiga ini. Gitu. Nah, bayangkan kalau saya mau cerita dengan satu foto. Foto yang mana yang saya munculkan gitu. Jadi saya cerita dengan banyak foto karena wah ini menarik nih, banyak sekali nih, sejarahnya panjang gitu. Oke, paham Bang. Iya. Berarti ya kembali lagi, itu tadi bentuk foto esai. Kita nggak bisa nyampain cerita yang ternyata lumayan beragam ini dalam satu foto. Iya. Oke. Dari sini aku sudah lumayan paham sih foto esai itu dan gimana cara fotografer membuat persepsi dari foto-foto ini aja. Karena dari cerita Bang Aceh tadi aja aku sudah kayak membayangin, wah ada 3 etnis nih, ada 3 budaya disatuin di satu kedai. Yang pertama kita harus tahu jalan-jalan ya, harus lihat-lihat gitu dan harus paham kita mau kemana. Saya tuh setiap kali mau jalan, mau ke satu tempat, saya browsing. Browsing bisa berhari-hari saya browsing. Mau kemana, mempelajari budayanya, mempelajari sejarahnya, segala macam gitu. Jadi pada saat saya ke sana, saya nyambung dengan cerita yang ada gitu. Nah, jadi saya bisa bercerita bukan sekedar dari sudut pandang saya, bahwa saya menyampaikan fakta yang ada gitu. Nah, seperti itu. Dari yang aku tahu sendiri nih Bang, mungkin
aku ada sedikit tahu juga. Nah, mungkin foto itu kan ada proses editingnya kan ya? Betul. Nah, seberapa jauh sih atau bagaimana komposisi visual itu? Atau gini deh, foto esai ini apakah kita perlu untuk mengubah visualnya terlalu menjadi lebih mencapaikan cerita atau sebenarnya nggak boleh diedit banget supaya realistis gitu? Mungkin pemahamannya berbeda gitu ya. Jadi editing di foto cerita itu seperti editing di video. Oh. Ya, jadi kita menyusun foto, mana yang foto di depan, mana foto di tengah, mana foto di belakang. Jadi dari sekian banyak foto, kita tentukan foto pembuka. Foto pembuka itu kita mau cerita bahwa kita mau ngomongin apa nih awalnya. Oke. Ya, kemudian ada foto, kemudian di tengah itu ada macam-macam, ada establish, ada detail, ada portrait. Ya kan, ada sequel apa segala macam kayak gitu. Kemudian kita menentukan foto terakhir itu sebagai foto penutup atau foto kesimpulan dari cerita kita gitu. Bukan sekedar ya ngerubah warna, ngerubah cropping apa segala macam, bukan seperti itu gitu. Itu sudah sebelumnya. Gitu. Ini contoh lagi nih Bang. Ya. Dari apa ini Bang? Ini demo Omnibus Law pada saat COVID. Oh, COVID. Jadi saya motret, saya ngelihat teman-teman jurnalis pada saat itu tuh semua ya jurnalis, LPM, semua kampus. Ya, betul. Semua merangsek ke depan berharap ada bentrok. Untuk dapat momen bentrok. Iya. Saya bilang, ini semua yang motret pasti sama fotonya. Iya, betul. Saya mau cari yang lain gitu. Akhirnya saya putuskan di sana, saya motret orang-orang yang nggak ikut-ikutan demo, nggak terlibat demo, tapi terdampak oleh demo. Itu yang saya foto. Jadi keseluruhannya saya foto ya. Jadi dari yang jualan bensin eceran itu nggak disuruh sembunyikan bensinnya ini. Ya, kemudian orang yang mau lewat ini mau kerja nggak bisa lewat karena dikepung polisi gitu. Ya, jadi yang terdampak seperti itu yang saya ceritakan gitu. Kemudian ada juga yang memanfaatkan kesempatan itu, ya ada yang plus ada yang minus ya. Ada yang memanfaatkan kesempatan itu yang jualan minuman karena kata-kata mahasiswa ke sana pasti haus ya, gitu. Pasti haus nah, sih. seperti itu. Mana ngumpul kan. Iya, jadi saya memberikan sudut pandang yang berbeda. Ini kejadian yang sama di foto yang motret di depan gitu kan, yang berharap ada bentrok itu yang saya yakin nggak ada gitu. Nggak akan dapat fotonya gitu. Tapi saya dapat foto yang banyak gitu. Yang berbeda sudut pandangnya. Oke. Mungkin jadi salah satu tips ya Bang. Iya. Sebagai fotografer tuh cari perspektif yang berbeda lah dari betul. kebanyakan. Oke. Ada lagi nih yang ini saya temuin di situ. Ini ngaran apa namanya? Aduh, Emnur. Oh, masih ingat Bang. Namanya Emnur. Itu anak kecil bisa ditampilin. Ini yang es kero. Bisa di zoom? Jadi dia jualan es di tengah demo itu. Menariknya dia jualan masih kecil. Kemudian sekolah karena zaman itu sekolahnya online. Oh ya 2020. Jadi dia bisa ikut jualan es. Ya menarik gitu. Jadi ketemu saya pas ngobrol sekolah di mana, umur berapa, apa segala macam saya dapat, baru saya foto. Habis sekarang kenal masih saya ketemu. Oh beneran? Masih beneran. Wow.
Nah itu yang menarik dari membuat foto cerita gitu, karena kita dekat sekali dengan objeknya gitu. Oh ini ya Bang ya? Iya. M Nur namanya? M Nur. Oke. Ada di Instagram saya juga ada ininya, foto cerita dia khusus. Oh gitu. khusus? Wow. Oh, oke. Itu mungkin jadi tips lagi tuh. Iya. Pendekatan untuk foto cerita, foto esai. Pendekatan dengan subjek ya bisa dibilang? Iya. Subjeknya. Oke. Nah, mungkin kita udah panjang berbicara tentang foto esai dan segala macam, dan aku lumayan nangkep nih. Dan entah kenapa jadi ikut ada rasa empati juga, karena merasa terlibat oleh cerita foto esai ini. Nah, mungkin aku ada satu permintaan nih Bang. Ada nggak pesan untuk mahasiswa komunikasi? Kami kan mahasiswa ilmu komunikasi ada kaitannya juga nih dalam menyampaikan foto sebagai medium komunikasi. Nah, mungkin ada nggak pesan sebagai mahasiswa yang suka fotografi? Gini, dari sejarahnya foto cerita ini sudah sangat lama, ya. Yang terkenal itu karyanya Eugene dari majalah Life di Amerika. Judulnya Country Doctor, itu tahun 1948. Saya juga awalnya mengira itu yang paling lama gitu, 1948. Ternyata sebelum itu ada orang Indonesia, fotografer Indonesia yang sudah pernah buat tahun 1930-an. Ya, Mendur bersaudara. Saya lupa Alex Mendur atau saudaranya yang bikin foto cerita tentang puasa. Ya, dan itu dipublish di majalah zaman kolonial lah gitu, majalah orang Belanda gitu. Ya, jadi itu sudah sangat lama gitu. Jadi mencoba untuk berkomunikasi dengan foto cerita itu sudah sejak lama ada gitu. Ya, nah jadi bagaimana kita mau cerita dan bukan cuma mikirin bagaimana, tapi juga dampaknya apa. Ya. Ada beberapa foto yang saya bakar. Bakar? Iya. Dengan alasan apa itu? Dengan alasan nggak tega. Nggak tega. Kalau kira-kira kalau saya publish, dampaknya gimana sih? Gitu. Ada waktu itu saya motret orang-orang di UGD. Saya motret orang-orang yang OD, ya, yang pakai narkoba lah gitu. Saya motret, serem-serem fotonya. Terus pada saat saya pilih, lagi saya kerjain gitu, saya mikir gitu pas ada proses editing, ini kalau saya publish keluarganya gimana ya ngelihat anaknya lagi kejang-kejang, lagi berbusa apa segala macam, itu serem gitu. Nggak tega saya ngelihatnya juga gitu. Akhirnya saya bakar itu. Nggak akan saya publish itu foto-foto itu gitu. Ya, jadi dampaknya yang sangat mungkin tujuannya untuk menyadarkan orang untuk tidak makan narkoba, tapi ada sisi lain nih yang dampak juga. Iya, yang buat saya enggak gitu. Beresiko lah ya. Beresiko. Ya, jadi ya bukan cuma itu, kayak gini fotonya saya mau cerita tentang Kampung Ketupat gitu. Jadi saya lupa tahun berapa ya. Lagi Kampung Ketupat ini sebelum digusur sebelah itu. Kampung Ketupat itu ada yang digusur sebelah itu. Okay. Ya. Ini kampung ibu saya. Tahun Jadi berapa nih Bang? Di bawah 2015 yang pasti itu. Ini kampung ibu saya. Saya memandangnya kampung ini menarik gitu. Tapi kok nggak ada yang merhatiin ya, dinas nggak ada yang merhatiin ya, gitu. Semua teman-teman saya fotografer yang ke Banjarmasin, saya ajak ke sini, mereka tertarik dengan untuk motret mereka, gitu. Ya, tapi dinas
biasa aja gitu. Kampung pada umumnya menurut mereka mungkin pada saat itu ya. Nah, kemudian saya foto, saya ceritain, dan itu jadi viral lagi di tempat saya gitu ya. Jadi rame lagi. Kebetulan waktu itu juga dinotis oleh salah satu petinggi lah, salah satu pejabat lah gitu. Nah akhirnya dapat perhatian. Gitu. Tempatnya ini tadi kamu tempat. Iya. Baik. Mungkin tuh jadi salah satu tanggung jawab juga ya sebagai fotografer tuh memikirkan dampaknya untuk ini. Banyak kok yang bisa ceritain. Nah ini foto apa lagi nih Bang? Ini juga waktu COVID gitu kan. COVID juga. Waktu COVID itu saya ketemu sama Nini Parkir, nama panggilannya Nini Parkir. Nini Parkir di dekat ini nih, di pasar Sudimampir ya? Sudimampir. Ya, bukan di pasar apa sih? Yang pasar subuh. Oh, yang di dalam itu, Bang. Nah, itu ketemu itu di situ saya perhatikan. Ini jadi tukang parkir ini menarik nih. Iya. Saya amatin dulu dari jauh kan, saya amatin. Kemudian saya deketin, ngobrol, ketemu, minta izin untuk motret, terus ngobrol cerita wawancara sedikit lah tentang Sidin gitu. Kemudian saya publish di sosmed. Kebetulan ada teman-teman dari Badan Amil Zakat lah yang ngelihat itu, datang ke situ ngasih bantuan buat ibu itu. Gitu. Nah itu jadi ada dampak-dampak yang positif lah. Gitu. Dampak-dampak baik lah diharapkannya. Nah diharapkan. Nah ini yang. Oh ada lagi, Tusos. Ini saya mau cerita orang-orang yang saya temui gitu, yang punya konsepnya gini, koeksistensi itu orang dua entitas yang hidup berdampingan, dua entitas yang berbeda hidup berdampingan dan jalan. Ya, nah ini punya entitas yang berbeda. Gitu. Saya buat visualisasinya, entitasnya ini, ya yang berbedanya adalah di sini. Oh ya. Jadi ada yang pertama ini. Ya. Cerita ini Bang, apa aja nih? Saya mau cerita ini belum dipublish soalnya. Oh, belum dipublish. Ini pertama kali di sini dipublish. Tuh eksklusif. Kata guys. Ya. Ini ada satu yang pertama ini suami istri, tapi suaminya kena stroke. Mati sebelah lah badannya gitu. Jadi saya ceritakan bahwa ini masih berjalan gitu. Kehidupan masih berjalan dengan sekarang mempunyai dua perbedaan, gitu, punya perbedaan yang cukup mencolok gitu, dari segi kesehatan. Gitu. Yang kedua ini, kalau lihat wajahnya kira-kira mirip apa nih? Siapa ini? Ini bukan ini, jadi dua ini seperti beda suku. Oh, beda. Oh ya betul. Ya, yang cuman ini orangnya sama Bang? Beda. Oh, beda-beda pasangan. Beda-beda. Yang pertama ini saya menggambarkan yang pertama ini emang mirip Timur Tengah lah. Yang ini mirip Asia Timur. Ya, bisa berdampingan, bisa bersama. Gitu. Koeksistensi. Iya. Okay. Terus yang ini beda status, gitu kan. Jadi awalnya suaminya bujangan, yang istrinya itu
janda beranak Oh. satu gitu. Itu punya status yang berbeda, tapi tetap bisa jalan. Bisa aja. Itu saya mau ceritakan tentang itu gitu. Perbedaan itu ya bisa aja jalan gitu bareng gitu. Oke, kembali lagi nih Bang. Mungkin ini setelah kita membahas foto esai segala macam, mungkin mahasiswa yang nonton nih bakal tertarik nih mencoba foto esai. Mungkin apa tuh pesan yang paling penting lah untuk mahasiswa ini? Apa ya? Yang pertama sih motret dulu, bikin foto cerita apa yang mau disampaikan kayak tadi, kemudian pikirkan dampaknya, Dampak. kemudian banyak jalan-jalan, banyak baca, Banyak baca, ya riset kan? juga tadi. Riset juga, kemudian banyak ngobrol, ya. Jadi saya sering dapat insight itu dari banyak ngobrol dengan teman-teman gitu. Jadi makanya saya kalau ke satu daerah saya selalu ngunjungin teman karena akan dapat insight baru, dapat sudut pandang baru gitu. Oke. Berarti itu salah satu benefit juga lah Iya. dari hobi yang sama itu deh Bang. Iya. Oke. Nah, keren banget nih. Untuk mahasiswa komunikasi yang pengen nyoba foto esai. Diingat, dicatat, dan diimplementasikan buat kamu foto nanti ya. Oke. Iya. Oke, gak kerasa nih Bang. Kita Iya. udah di penghujung RKK. Baik, terima kasih banyak Bang Acit sudah Iya, bersedia iya. hadir di sini dan sharing-sharing berbagai ilmu tentang foto esai. Terima kasih juga. Sobat Kreasi, sampai di sini aja episode RKK kali ini. Sampai jumpa di episode RKK lainnya. Dadah. Keren, Bang. Makasih. Oke, keren banget. Banyak kok fotonya. Banyak.